Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Samprazan. Bersama gue Angga Genot di sini, and you are watching Next Level Channel. Sundaland yang hilang. Dahulu ada sebuah benua yang sangat besar yang telah dilupakan oleh sebagian besar manusia di zaman ini. Sebuah benua yang sebagian besar daratannya telah tenggelam di bawah permukaan laut. Sebuah benua yang pernah dihuni oleh manusia berperadaban maju, bermoral mulia, serta memiliki spiritualitas yang sangat tinggi. Beberapa catatan masih menyimpan nama benua ini. Sisanya lagi hilang entah kemana, atau sengaja dihilangkan. Namun, fakta bahwa benua ini pernah eksis tidaklah terbantahkan. Benua ini bernama Sundaland, atau orang bilang Sundalandia, atau The Grote of Sundaland, atau Isole della Sonde, yang menurut para ahli geologi telah tenggelam jauh di bawah laut. Benua Sundaland menyatukan daratan-daratan seluruh wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, benua Amerika, hingga ke sebagian Afrika. Dataran ini tenggelam di kedalaman laut sedalam 120 meter akibat mencairnya permukaan daratan dan gunung es pada sekitar 11.000 tahun sebelum Masehi. Disebutkan pada naskah kuno dalam Rig Veda bahwa dahulu ada sebuah paparan benua yang sangat besar yang dikenal dengan Jambudvipa, yang memiliki sebuah gunung purba yang sangat besar, tinggi, menjulang. Gunung-gunung itu menancap dengan kokohnya sebagai pilar-pilar yang menyangga langit. Dalam kisah Samudra Mantana juga ditegaskan bahwa mitologi gunung-gunung yang tersebar di Pulau Jawa adalah sebuah anakan dari pegunungan Himalaya di puncak Everest sebagai puncak tertinggi di dunia. Meskipun banyak kisah dalam mitologi dan legenda yang menceritakan adanya peradaban yang lahir dari runtuhnya benua ke dasar laut, banyak kisah dan legenda dari seluruh penjuru dunia tentang musnahnya peradaban akibat banjir besar yang menenggelamkan paparan-paparan benua. Tidak membuat para saintis mainstream untuk lebih berpikir kritis. Kenapa nggak berpikir kritis? Coba dong dipikirin. Atau ada sesuatu yang disembunyiin? Sebagaimana siklus geologi, seluruh saintis di bidang tanah dan bebatuan ini sepakat dan no debat bahwa bumi tempat kita berpijak ini terdiri dari lapisan demi lapisan. Lapisan ini bisa dihitung serta menggambarkan dengan sangat akurat usia bumi pada saat ini sampai dengan saat ini. Ya, kesimpulan para saintis ini di bidang kebumian sependapat bahwa usia bumi sudah berumur sekitar 4 miliar tahun lamanya. Dalam kurun waktu itu tentu saja banyak yang telah dialami oleh planet tempat kita hidup dan berperadaban ini. Hingga suatu masa dihuni untuk beberapa lama, mungkin ribuan tahun, mungkin ratusan ribu tahun, hingga maju dan beradab, kemudian musnah dan tenggelam menjadi suatu lapisan-lapisan di bawah permukaan bumi. Lahir lagi peradaban baru, musnah, dan tertimbun menjadi lapisan-lapisan di bawah permukaan bumi. Begitulah siklus kebumian yang dapat dibaca pada tiap-tiap lapisan-lapisan bumi. Stephen Oppenheimer, sang profesor lulusan Oxford University di London, menuliskan dalam bukunya Eden in the East bahwa asal-muasal nenek moyang bangsa-bangsa di dunia adalah berasal dari benua Sundaland. Oppenheimer sendiri seorang ahli genetik yang tidak hanya meneliti dari asal-muasal ras manusia serta DNA-nya saja, tetapi juga menggali mitos-mitos dan legenda-legenda yang penuh dengan kalimat-kalimat tersirat
serta metafora-metafora yang harus diterjemahkan lebih lanjut lagi. Ia juga terjun kepada peninggalan-peninggalan artefak atau kepurbakalaan, sampai kepada bukti-bukti yang tak terbantahkan tentang adanya siklus yang dialami oleh bumi ini. Jika kita kembali kepada data geografi yang mencatat adanya sebuah gunung Sunda, adalah sebuah gunung purba yang sangat besar, tinggi menjulang, yang erupsi dan meletus pada sekitar 125.000 tahun yang lalu akibat pergeseran patahan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, dan sekarang menyisakan anak-anak gunung yang kita kenal dengan Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Putri. Dari kaldera Gunung Sunda Purba itu kemudian lahir Gunung Tangkuban Parahu Tua yang diperkirakan meletus antara 90.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Sebanyak 30 unit letusan. 12 unit letusan terjadi antara 10.000 hingga 50 tahun yang lalu pada Gunung Tangkuban Parahu Muda. Letusan lain dapat kita lihat pada letusan Gunung Induk Krakatau atau Gunung Toba yang diperkirakan meletus pada 74.000 tahun yang lalu. Erupsi dari Gunung Tangkuban Parahu Muda bersamaan dengan terjadinya patahan lembang sampai Gunung Manglayang yang memisahkan dataran tinggi Lembang dari dataran tinggi Bandung. Kejadian yang diperkirakan Van Mellen berlangsung pada kisaran 11.000 tahun yang lalu ini. Sisa gunung purba raksasa yang terbentuk 2 juta tahun yang lalu ini sekarang adalah punggungan bukit di sekitar situ Lembang dan Gunung Burangrang. Diyakini sebagai salah satu kerucut sampingan dari Gunung Sunda Purba. Sisi lain dari lereng Gunung Sunda Purba ini terdapat di sebelah utara gunung, khususnya sebelah timur Sungai Cikapundung sampai ke Gunung Manglayang, yang oleh Van Mellen itu sendiri disebut sebagai Blok Pulau Sari. Dari jajaran gunung yang disebutkan tadi adalah anakan-anakan gunung yang membentuk danau purba yang telah mengering selama jutaan tahun lamanya. Dan kini danau purba yang luar biasa besar itu secara perlahan melahirkan peradaban baru di sebelah barat Pulau Jawa yang bertransformasi menjadi sebuah kota atau yang kita kenal dengan kota Bandung saat ini. Letusan-letusan gunung di benua Sundaland tadi tentu saja menyisakan kisah-kisah yang terekam dalam lapisan bebatuan sebagai saksi sejarah yang masih bisa kita lihat dan kita amati sampai saat ini. Runtuhnya peradaban akibat siklus geologis juga menghasilkan siklus peradaban baru yang mulai disadari oleh para ahli sejarah. Para peneliti sejarah tidak lagi berpikir linear bahwa sebuah peradaban tidaklah diawali dengan manusia primitif yang tidak berbudaya dan tidak beradab, melainkan diawali dengan manusia beradab dan berbudaya, hilang, runtuh, kemudian tumbuh, berkembang, serta maju. Hilang, berkembang, maju, begitu seterusnya. Karena itulah dinamakan siklus. Hipotesa ini bukannya tanpa sebab, karena tinggalan-tinggalan sejarah yang sisanya masih dapat kita saksikan hingga kini tentu saja dapat kita pelajari dan amati dengan mata telanjang, yang sudah barang tentu mematahkan teori linear para peneliti dengan adanya bukti-bukti baru yang mendukung. Tidak lari dari kitab-kitab umat beragama yang menyebutkan bahwa manusia pertama diturunkan dari langit dan oleh Sang Maha Pencipta untuk menjadi pengelola dan pemimpin di bumi ini. Coba semua pikir, apakah mungkin manusia pertama itu primitif? Apakah mungkin manusia pertama tidak dibekali ilmu dan teknologi yang maha canggih untuk mengelola bumi ini oleh Sang Maha Pencipta? Kalau gue jelas nolak kalau manusia pertama itu primitif, karena kita bukan primata. Jadi nggak mungkin manusia pertama, yaitu leluhur kita, nenek moyang kita, dibilang jauh dari teknologi maju.
Kita dan leluhur kita adalah manusia beradab dan berbudaya tinggi yang mengemban tugas untuk mengelola bumi ini dengan rasa tanggung jawab. Nama Sundalen juga masih tercatat pada naskah-naskah kuno, hasil rekam jejak para penjelajah berupa peta dunia lama. Penamaan asal-muasal daerah atau toponimi ini atau beberapa istilah yang muncul dalam nomenklatur Latin yang masih bisa diadopsi oleh peneliti-peneliti dalam bidang ilmu pengetahuan di zaman sekarang. Sebut saja peta Tom Pires dan Laksamana Cengho pada abad ke-15 Masehi yang sempat tinggal dan berinteraksi di Kepulauan Nusantara pada masa itu. Sundalen tidak hanya menggambarkan sisa peradaban Atlantis yang dikalungi jajaran gunung-gunung api. Sundalen bukanlah merujuk pada sebuah nama atau suku atau etnis yang kecil pada sebuah daerah di Pulau Jawa bagian barat. Sundalen juga bukan sebuah kerajaan pajajaran sekarang atau dahulu sebagaimana tertuang di dalam carita Parahyangan, Sang Hyang Seksakandang Karesian atau Amanat Galunggung. Sundalen adalah sebuah benua tanah tempat kita berpijak yang memiliki peradaban dan kebudayaan maju, yang telah memahami nilai-nilai bagaimana mengolah alam dan tetap santun kepada Sang Pencipta. Dari tanah Sundalen, leluhur kita melahirkan pemikiran-pemikiran progresif yang advance, high-tech, dan sophisticated yang dititipkan kepada kita, para anak cucu keturunannya, untuk sama-sama kita jaga dan kita pelihara keberlangsungannya. Dari tanah subur Sundalen ini, matahari bersinar selama 12 jam penuh. Dari tanah Sundalen ini, gunung-gunung mengeluarkan mata air yang jernih dan juga menumbuhkan tanaman-tanaman yang mengandung energi untuk dapat kita konsumsi. Dari tanah Sundalen ini, leluhur-leluhur kita menitipkan sumber daya mineral untuk dapat kita manfaatkan, kita kelola demi keberlangsungan hidup di planet ini. Demikian video gue kali ini. Kita akan ngebahas tentang teknologi-teknologi dan peradaban-peradaban maju warisan leluhur kita di tanah ini di video-video gue berikutnya. Terima kasih telah menonton, sehat dan bahagia terus buat lo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampradaya.